Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 22. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami masih boleh mempercakapkan bagian-bagian kitab suci kami. Kami sungguh berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk karuniakan kepada kami pertolongan, kecelikan di dalam kami membaca dan memiliki disiplin baca yang baik. Pimpinlah kami Tuhan sehingga kehidupan kami ini dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang teratur dan yang sehat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria, yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakasa dan tinggal di situ selama 3 hari. Dari situ, kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan saudara-saudara, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama dengan mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar kabar tentang kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang timpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu, dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Tetapi mereka berkata, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita yang datang memberitakan atau mengatakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Namun kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, ada satu hal yang menarik ya di dalam bagian yang kita baca, Saudara. Kita mendapati pada ujungnya Paulus akhirnya sampai ke kota Roma, Saudara. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, bahwa kamu sudah bersaksi yang dengan berani di Yerusalem, kamu juga akan menjadi saksiku sampai ke Roma, Saudara. Meskipun kita melihat sudah ada begitu banyak halangan, sampai di dalam titik ini sudah kita melihat ya ada berbagai macam keributan, ada berbagai macam hambatan, berbagai macam penjaraan, dan juga bahkan sudah ancaman-ancaman hukuman mati sudah. Tetapi sudah Tuhan Allah sudah menetapkan bahwa Paulus akan menjadi saksinya sampai ke Roma. Sudah lagi-lagi ya kita mendapatkan bayang-bayang apa yang terjadi yang ada di dalam Yesus Kristus sudah. Sudah kita tahu ya Yesus Kristus sejak di dalam masa pelayanannya kita mendapati sudah beberapa kali terjadi benturan dan beberapa kali benturan keras yang membuat Yesus itu sampai ingin dibunuh sudah oleh banyak orang sudah. Tetapi sudah sampai sebelum waktunya tiba, dia itu menjalankan panggilannya di Yerusalem, maka semuanya tetap akan berjalan on track sudah sampai di Yerusalem. Demikian juga sudah dari sini sudah kita melihat Tuhan sudah berkata kepada Paulus bahwa kamu akan menjadi saksiku di Roma. Meskipun ada demikian banyak hambatan, tetapi sudah rencana Tuhan itu tetap on track. Meskipun ada naik turunnya, ada kesulitan-kesulitan yang begitu banyak sudah. Dan yang menarik sudah ya, di dalam bagian yang kita baca ini, kita melihat ya, mereka akhirnya berlayar dan mereka itu sampai ke kota Roma, dan di Roma itu mereka juga disambut oleh orang-orang percaya di sana, sudah. Sudah bisa kita bayangkan, sudah. Kira-kira ya, apa yang ada dalam benaknya Centurion? Kira-kira apa yang ada dalam benaknya banyak orang-orang yang bersama dengan mereka, sudah pada waktu itu, sudah, yaitu orang-orang yang satu perahu lah ya, satu kapal bersama dengan mereka itu, para tawanan-tawanan, sudah. Sudah, mereka di satu sisi itu sadar ya, mereka ada di Roma karena yang mereka adalah tawanan. Mereka adalah tawanan yang akan dibawa ke kota Roma, sudah. Pada waktu itu person in charge ya, orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap seluruh perjalanan itu siapa, sudah? Ya kepala batalion, sudah, atau centurion, sudah. Namun sudah sampai dalam tataran ini ya kita bisa melihat ya bahwa kelihatannya ya, memang secara resmi mereka ada di sana sebagai kapal Romawi yang akan pergi ke Roma, sudah, untuk urusan-urusan peradilan, sudah. Namun ya
secara de facto-nya, saudara, saya kira setiap orang di sana, saudara, setelah melalui berbagai macam hal yang terjadi di Pulau Malta, saudara ya, digigit ular, lalu ularnya dibanting, dia tidak apa-apa. Setelah itu menyembuhkan ayahnya Publius. Setelah itu sudah kita mendapati Paulus menyembuhkan banyak orang, sudah. Sudah, saya pikir sebagian besar di antara mereka, sudah, termasuk centurionnya sendiri, sudah. Mereka akan tahu ya, mereka akan merasa bahwa secara de facto mereka itu sekarang ada di Roma, sudah. Person in charge-nya siapa, sudah? Paulus. Yang sebetulnya ada di sana, sudah. Mereka semua itu reason bahwa mereka semua itu ada di sana, sudah. Bukan karena mereka itu adalah tawanan-tawanan Romawi, tapi karena adalah Paulus yang adalah tawanan roh yang akan pergi ke kota Roma dan memberitakan Injil. Cuman sudah, sampai saat ini mereka masih bertanya-tanya, sebetulnya Paulus itu apa? Sebetulnya berita yang dibawa itu apa? Waktu dia ngomong tentang keselamatan, dia ngomong tentang tidak ada di antara kalian yang akan binasa selain daripada kapal ini. Sebetulnya artinya apa? Mereka masih mengawang-awang, sudah. Belum bisa mengetahui dengan jelas, sudah. Dan sekarang sudah sampai dalam titik ini, kita mendapati setiap kita kayaknya kemungkinan besar ya akan sudah merasa dipersiapkan dengan baik, sudah. Dalam perjalanan yang begitu panjang ini, sudah, mereka bisa melihat, sudah, bahwa sebetulnya leading role-nya adalah Paulus sendiri yang disertai oleh Tuhan, sudah. Mereka siap, sudah. Sekarang ya ada satu buah setting di mana kita itu akan siap untuk mendengarkan, sudah. Sebetulnya siapa itu Paulus dan seperti apa sebetulnya yang berita yang sedang dia bawa, sudah. Sudah, sebelum menuju ke sana, sudah, kita mendapati satu hal yang menarik ya, satu buah detail kecil yang patut untuk kita perhatikan, sudah, yaitu kata-kata ini, sudah. Ayat 15. Saudara-saudara di situ telah mendengar kabar tentang kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apias dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Lalu kuatlah hatinya. Waktu Paulus melihat banyak orang itu, kita mendapati lalu kuatlah hatinya, saudara. Apakah sebelumnya Paulus menjadi lemah? Mungkin sekali. Apakah dia itu juga sempat akhirnya itu semacam kayak semangatnya atau pengharapannya itu menjadi tergoncang, saudara? Ya mungkin sekali, saudara. Kalau Anda mengalami apa yang dialami oleh Paulus, sudah, siapa yang tidak tergoncang, sudah? Dia sadar, sudah mempersiapkan diri, saya akan mengalami banyak kesulitan, saya akan masuk ke dalam banyak penjara, tapi saya tetap akan bersaksi di Roma. Tapi setelah di Kaisarea, diam selama 2 tahun, sudah. Setelah itu sudah dalam perjalanan mengalami kapal karam, terkatung-katung 14 hari dan lain sebagainya, sudah. Kita mendapati keadaan yang begitu sulit, sudah. Apakah mungkin ya dalam keadaan seperti itu akhirnya dia bisa semacam kayak kelelahan, sudah? Ya bisa, sudah. Dan Tuhan sudah di dalam waktu yang tepat memberikan penghiburan-penghiburan kecil. Ketika ada banyak orang yang menyambut, sudah, dan kita melihat ya bagaimana dia dikuatkan kembali, sudah. Orang seperti Paulus, sudah, giant seperti Paulus ini pun, sudah, dia bisa menjadi lemah hati, sudah, dan dia butuh untuk dikuatkan. Hanya Tuhan, sudah, yang senantiasa kuat, sudah. Hanya Tuhan yang senantiasa bisa menopang, sudah, bukan Paulus, sudah. Ini adalah berita tentang Injil Tuhan yang akan disaksikan ke Roma. Ini bukan terutama berita tentang Paulus, sudah. Dan sekarang, sudah, Paulus sudah sampai di kota Roma, sudah. Dan ketika sampai di kota Roma, sudah, Paulus pun mulai mengundang orang-orang Yahudi datang ke dalam tempatnya dia untuk dia menjelaskan sesuatu, sudah. Sudah, kenapa ini penting, sudah? Sudah, kita perlu mengingat bahwa ini adalah Roma. Kota Roma adalah kota di mana ada cukup banyak koloni-koloni Yahudi, sudah. Itu lumayan major, sudah. Major city di mana ada koloni-koloni orang Yahudi yang cukup banyak, sudah. Dan orang Yahudi dan orang Kristen itu, sudah, keadaannya itu tidak terlalu adem. Kenapa, sudah? Kita tahu ya, pada tahun 49 Masehi terjadi satu buah keputusan dari Kaisar Claudius untuk mengusir semua orang Yahudi keluar dari kota Roma. Alasannya apa? Alasan yang dicatat, sudah, adalah bahwa mereka itu terlalu sering membuat keributan karena urusan-urusan yang berkaitan dengan Kristus. Apa itu? Tidak banyak orang yang tahu, sudah. Tetapi, sudah, kita sebagai orang Kristen ya, saya pikir kita punya dugaan yang lumayan kuat, sudah. Kalau sampai ada orang Yahudi melakukan satu buah perdebatan yang kencang tentang satu hal yang berkaitan dengan Kristus, apa itu artinya? Besar kemungkinan itu artinya adalah tentang Kristus, sudah. Jadi, besar kemungkinan sudah ada orang-orang Kristen yang mulai memberitakan tentang Yesus sebagai Kristus. Dan khususnya kepada komunitas-komunitas Yahudi di kota Roma, sudah. Maka ada di antara mereka yang percaya, ada di antara mereka yang tidak percaya. Lalu terjadilah semacam kayak keributan, sudah. Keributan berkaitan apa? Berkaitan dengan Mesias, berkaitan dengan Kristus. Cuman orang Romawi seperti halnya Festus nggak ngerti, sudah, ini berdebat tentang apa sih ya? Ya pokoknya berdebat tentang Kristus. Tapi sudah, Kaisar Claudius mengatakan, kamu mau ribut-ribut, ya sudah, terserahlah, silakan. Tapi jangan di kota Roma. Kota Roma seperti ini nggak boleh ada keributan-keributan macam ini, maka mereka pun diusir, sudah. Anda bayangkan ya, pernah terjadi keributan yang besar kemungkinan terjadi karena adanya orang-orang Kristen, sudah. Lalu mereka terjadi keributan dan mereka sampai diusir. Sudah, bayangkan, sudah, kausalitasnya seberapa besar, sudah. Orang Yahudi dengan keluarganya, dengan bisnisnya, termasuk Priscilla dan Aquila, sudah, yang ketemu dengan Paulus ya.
Saudara, kita mendapati dalam keadaan seperti itu, saudara, ada banyak sekali semacam kayak ganjalan atau kepahitan yang nyangkut di dalam hatinya orang Yahudi, khususnya berkenaan dengan orang-orang Kristen. Itu tahun 49 Masehi, saudara. Lalu saudara, setelah Claudius mati, lalu Kaisar Nero naik, maka Kaisar Nero membatalkan keputusan itu, saudara. Maka tahun 54 Masehi, mereka mulai berbondong-bondong kembali boleh masuk ke dalam kota Roma. Dan saat ini, saudara, ketika Paulus sampai di kota Roma, kemungkinan adalah sekitar tahun 60-an Masehi, saudara. Sekitar 6 tahun setelahnya. Tapi tetap, saudara, hubungan di antara mereka, orang Kristen dengan orang Yahudi itu masih agak dingin-dingin, saudara. Apalagi cukup banyak di antara mereka yang Kristen-Kristen sekarang gerejanya itu lumayan banyak didominasi oleh orang-orang non-Yahudi, saudara. Jadi kecurigaan prasangka dari orang Yahudi terhadap golongan Kristen itu ada agak tinggi, saudara. Pertama, mereka percaya kepada Kristus. Kedua, dulu itu pernah terjadi keributan-keributan. Dan ketiga, ya sekarang pun isinya lebih banyak orang-orang non-Yahudinya. Jadi kecurigaannya cukup besar, saudara. Maka ketika Paulus sampai di dalam kota Roma, nanti dia akan bersaksi, saudara. Di kota Roma ini, saudara, kelihatannya ya nggak terlalu membantu ya kalau nanti akan terjadi keributan baru ya di antara orang-orang Yahudi lokal di kota Roma ini, saudara. Maka Paulus, sudah dengan hasrat yang baik dia mengundang orang-orang Yahudi itu, saudara. Dan mereka, sudah yang kemungkinan juga sudah pernah mendengar reputasi tentang Paulus seperti apa dia, maka dia pun mau datang juga, saudara. Diundang oleh orang yang akan menceritakan tentang pengharapan mereka, saudara. Maka ya sudahlah, mereka datanglah. Siapa tahu bisa melakukan klarifikasi terhadap banyak hal. Bagaimanapun juga mereka adalah sama-sama Yahudi. Dan Paulus pun sudah menjelaskan dengan cara yang cukup cerdas ya, saudara. Dia menyatakan seperti ini, saudara. Saudara, meskipun aku tidak melakukan sesuatu apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Saudara melihat ya, sentimennya itu dimainkan oleh Paulus secara sangat cerdas ya. Aku tidak melawan adat istiadat nenek moyang kita, tapi aku diserahkan kepada orang Roma. Kita, saudara, kamu dan saya, kita ini orang-orang Yahudi. Kita sama-sama adalah orang Yahudi. Dan sekarang saya diserahkan ke dalam tangannya orang Roma. Sekarang saya ada dalam kota ini gara-gara apa? Gara-gara saya diserahkan ke dalam tangannya orang Roma oleh mereka, orang-orang Yahudi yang lain. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku dapat melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Di sini Paulus menjelaskan, saudara, sebetulnya saya itu sudah dideklarasikan sebagai tidak bersalah. Sebelumnya sebetulnya saya itu sudah mau dilepaskan, tetapi ya mereka menolak. Akhirnya saya jadi naik banding kepada Kaisar. Jadi alasan saya ada di dalam kota Roma ini adalah bukan karena saya itu mau menentang bangsaku. Mungkin sudah Paulus sudah ancang-ancang ya, wih jangan-jangan ini dianggap ya Paulus ada di kota Roma untuk mengadukan orang-orang Yahudi yang lain, saudara. Sudah sekali lagi, saudara, semacam kayak ada kecurigaan ya, ada kecurigaan yang cukup besar ya dari orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen, apalagi yang sudah banyak orang-orang Gentiles-nya itu, sudah di mana sudah kita tahu, sudah Tuhan Yesus di dalam masa hidupnya. Tuhan Yesus dalam masa hidupnya dia pernah memberikan satu buah pengajaran yang sangat keras tentang Yerusalem. Dia mengatakan bahwa Yerusalem itu akan dihakimi oleh Tuhan, Yerusalem itu akan tembok bait suci Yerusalem itu akan dihancurkan, satu batu tidak akan terletak di atas batu yang lainnya, sudah, dan besar kemungkinan sudah ucapan-ucapan itu beredar ya di antara murid-murid Yesus, dan di antara mereka sudah yang akhirnya terjadi kecurigaan juga dengan orang-orang Yahudi yang lain, sudah mereka akan menganggap ya kalau sampai orang Yahudi itu akhirnya dihakimi Tuhan, ya udahlah mereka juga deserve, mereka juga layak, mereka toh yang memang membenci Tuhan Yesus, mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, sudah Paulus mau make sure, sudah jangan sampai kecurigaan seperti ini akhirnya ada di antara orang-orang Yahudi itu, sudah, bahwa saya Paulus adalah orang Yahudi asli. Jangan berpikir kalau orang Kristen tuh menganggap orang Yahudi dihakimi oleh Tuhan sudah sepatasnya. Enggak loh ya. Saya adalah orang Yahudi dan saya mengasihi orang Yahudi. Saya tidak pernah berhenti menjadi Yahudi. Dan dia mengatakan justru sebetulnya saya dengan rantai ini, saudara. Anda bayangkan ya, itu dampaknya akan besar, saudara. Ini adalah orang Yahudi yang tangannya dirantai karena urusan pengharapannya orang Israel. Maka saudara, mereka pun menjadi lebih tenang hati, saudara. Lalu dia mengatakan, enggak, kita belum mendengarkan orang-orang Yahudi yang lain menuntut kamu kok. Nah, ini detail penting, saudara. Ini ya. Tapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita yang datang memberitakan atau mengatakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Saudara, ini ada satu buah detail yang penting, saudara. Menunjukkan kalau ternyata orang-orang Yahudi itu akhirnya tidak pressing the charge, akhirnya tidak ngejar, saudara. Berbeda, saudara, ketika masih di Kaisaria, saudara, orang dari Yerusalem itu masih datang lagi, saudara. Kita melihat kali ini enggak, saudara. Kali ini mereka sudah tidak pressing lagi, saudara. Sudah tidak putting the charge, saudara. Jadi besar kemungkinan ya nanti di dalam penjara Roma yang pertama ini Paulus tidak dihukum mati tapi dia lolos. Meskipun kita tidak mendapatkan kelanjutan di Kisah Rasul sampai 28 kan sudah stop, saudara. Besar kemungkinan sudah Paulus akan dilepaskan. Setelah itu dia pergi menginjili ke Spanyol, saudara. Di dalam waktu itu
Di dalam waktu itulah dia menuliskan surat-surat pengembalaan, saudara. 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Kalau saudara tidak terinformasi dengan isu ini, nggak apa-apa, saudara. Tetapi kalau Anda itu belajar surat-surat Paulus, saudara akan mendapatkan informasi ya bahwa 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus itu besar kemungkinan menurut orang-orang yang tidak percaya bahwa ini ditulis oleh Paulus. Mereka mengatakan ini tidak mungkin ditulis oleh Paulus karena apa? Karena data-data detail historisnya tidak bisa kita dapatkan dalam Kisah Rasul. Nah, kita bisa menjawab, saudara. Yaitu apa? Lihat ya, orang Yahudi tidak pressing the charge. Jadi kemungkinan saudara Paulus diperhadapkan kaisar, ya sudah dibebaskan saja. Setelah dibebaskan, maka dia pergi menginjili lanjut sampai ke Spanyol. Dan di dalam masa-masa itu sudah dia menuliskan surat-surat pengembalaan, sehingga datanya tidak bisa kita cocokkan dengan kitab Kisah para Rasul. Tapi sudah kita melihat ya, orang-orang Yahudi saat ini mengatakan bahwa nggak ada yang menuntut lebih lanjut kok. Jadi sekarang kami siap untuk mendengarkan engkau dengan klaritas. Selama ini masih diwarnai oleh banyak prejudis, banyak sangkaan, banyak rasa-rasa yang sudah curiga-curiga dahulu. Tapi sekarang kami siap untuk mendengarkan, saudara. Nah, ini ada satu hal yang penting, saudara, di dalam kita itu memberikan kesaksian kita di hadapan Tuhan ya. Kadang-kadang, saudara, ketika kita menyaksikan nama Tuhan, menyaksikan Injil Tuhan kepada orang lain ya, kadang-kadang ada tembok pemisah yang cukup tinggi, saudara. Orang itu sudah saling curiga dulu, saling gak suka dulu, saling punya masa lalu di sini dan di sana, saling punya luka di sini dan di sana, saling berasa diserang, sudah. Nah, ini sudah kita mendapati ya, Paulus sudah memberikan satu buah setting yang sangat tepat untuk mereka bisa mendengarkan dengan klaritas, mendengarkan dengan kejelasan. Kita juga berharap ya, ketika kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan Injilnya, Tuhan juga berikan kepada kita bijaksana yang cukup, sudah, untuk kita itu memberikan satu buah setting ya, memberikan satu buah pembukaan untuk membuat orang itu bisa mendengarkan tidak dengan kecurigaan dahulu, tidak dengan rasa mau diserang dahulu, tapi mendengarkan dengan kejelasan sebetulnya berita apa. Dan saudara, kalau berita Injil itu didengarkan dengan kejelasan, ketika Roh Kudus bekerja, saudara, tidak bisa tidak, saudara. Ini berita yang case-nya sangat kuat, nggak mungkin bisa ditolak, saudara. Maka saudara, hari ini ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan di satu sisi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus bersaksi. Namun Tuhan juga berikan kepada kita satu buah bijaksana yang besar untuk kita ini terus bisa setting satu buah keadaan di mana ketika Injil dan kesaksian kita itu diberitakan, mereka tidak berasa seperti kayak orang yang dijebak. Mereka itu bisa mendengarkan dengan klaritas. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.